Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Momi Podcast, Muslim Millennial Podcast. Alhamdulillah, saat ini kita sudah bersama dengan guru kita, yaitu Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah. Kita sapa dulu Ustadz Amru. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Ayo gimana, sehat-sehat juga? Alhamdulillah, Masya Allah sehat Ustadz. Ya, Sabtu ceria pokoknya Ustadz. Alhamdulillah. Iya nih Ustadz. Wah, kan lagi heboh nih Ustadz. Masalah perdukunan Ustadz. Iya, Masya Allah. Makanya tema pagi hari ini kita adalah Mbah Dukun, oh Mbah Dukun. Kayak gitu ya. Iya Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Nah gini Ustadz, sebetulnya yang mau saya tanyakan, ini perdukunan ini Ustadz, apakah baru-baru ada atau emang sudah dari dulu emang sudah ada Ustadz? Iya. Dukun ini satu permasalahan yang sudah ada sejak lama ya. Sudah ada sejak lama dalam Al-Quran. Dukun ini kan bahasa Indonesia ya. Dan bentuknya berbagai macam. Ada yang bisa melet orang gitu kan. Bisa bikin, ini sihir dalam bahasa syariatnya sihir. Siap. Ada yang bisa meramal ya, mengatakan dia bisa ngeramal masa depan dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bisa membantu manusia untuk pengobatan dan lain sebagainya. Nanti kita akan mungkin bisa bahas ya nanti tentang hal tersebut. Siap. Nah, tapi perkara atau praktek-praktek perdukunan dengan model-model seperti ini sudah sangat lama ada ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah tukang sihir yang dilakukan atau yang ada pada masa Nabi Musa alaihissalam ya, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Itu berarti sudah lama sekali di mana Fir'aun menggunakan tukang sihir ini untuk mengekalkan atau untuk menguatkan kekuasaan dia ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Firaun ini dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Akhirnya bisa membuat sihir yang dimiliki oleh tukang sihir Firaun ini untuk tunduk ya. Dan terus sampai sekarang ini ya. Dan banyak tukang sihir yang dipakai oleh atau dukun ini dipakai oleh orang-orang yang ingin dunia biasanya, gitu kan, ingin mau harta, datang ke istilahnya kayak orang pinter gitu, orang pinter, atau gitu. Istilahnya babi ngepet gitu ya, dia ngepet gitu ya, jadi nyamar jadi babi ngambil ini tuyul, atau dengan tuyul, iya. Mau wanita begitu, ya melet orang dan lain sebagainya. Bahkan ada istilah yang beken cinta ditolak, dukun bertindak. Atau mau kekuasaan ini juga. Baik itu mengambil kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Contohnya Fir'aun tadi. Contohnya banyak sekali ya, orang-orang jahat, penguasa-penguasa jahat di zaman dulu dan bahkan sampai zaman sekarang yang menggunakan dukun, tukang sihir dan sejenisnya untuk bisa membantu dia. Ya. Demikian pula orang-orang yang mau berebut kekuasaan. Yang kita sering dengar tuh ada caleg ya, calon legislatif atau calon kepala daerah pakai jasa dukun untuk biar kuat gitu ya, biar menang gitu kan. Sampai segitunya ya Ustaz. Sampai segitunya ya. Ngeri Ustaz. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan ya. Yang tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah, Ustaz, sebetulnya berarti kan perdukunan ini itu sudah kan tidak diperbolehkan Ustaz, sebetulnya kan Ustaz. Nah, menurut pandangan Islam sendiri Ustaz, masalah perdukunan ini Ustaz, itu gimana Ustaz? Iya. Tadi kita jelaskan bahwa Allah menjamin enggak akan ini. Allah mengatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Enggak akan beruntung tukang sihir itu bagaimanapun yang mereka lakukan, enggak akan beruntung. Kalaupun dia di dunia berhasil dengan sihirnya, dengan ilmu hitamnya itu, maka dia enggak akan beruntung di akhirat. Dan keberhasilan dunia itu hanya akan sementara saja, tidak akan selama-lamanya, akan diikuti oleh keburukan yang lebih besar lagi. Itu janji Allah pada tukang sihir itu ya. Dan Islam memandang sihir tentunya hukumnya haram ya. Penyihir
tukang sihir, dukun dan sejenisnya dalam Islam hukumnya dibunuh, dipenggal. Ya. Umar bin Khattab pernah memerintahkan untuk memenggal tukang sihir. Nabi SAW mengatakan hadduhu darbuhu. Hukumannya dipenggal tukang sihir itu. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan karena sihir itu sendiri, ada yang menjelaskan karena sihir itu adalah bagian dari kekufuran. Kalau orang belajar sihir, pasti mau nggak mau dia mesti kufur dulu, mesti murtad dulu dengan kekufuran yang apa namanya, yang parah begitu ya. Bukan sekedar orang pindah agama gitu ya, tapi diiringi biasanya dengan menghina syariat Islam, diiringi biasanya dengan merendahkan Islam, merendahkan Allah, merendahkan Rasulnya. Maka kalau buka YouTube, saya pernah nonton ya, ada rumahnya tukang sihir yang digerebek mungkin di Arab Saudi begitu ya. Di Arab, bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia, di Arab. Digerebek kemudian, dan di sana mati, hukum sihir itu mati karena berlaku syariat Islam di sana. Didapati mushaf Al-Quran itu ditempatkan di septic tank. Mushaf Al-Quran ditempatkan di septic tank sebagai syarat dan media bagaimana sihir itu nanti bisa berpengaruh kepada objeknya. Jadi setan itu menyuruh untuk kufur, dan bukan sekadar kufur. Kufurnya itu macam-macam. Sehingga kita sering dapati ada tukang sihir atau tukang dukun atau yang sejenisnya itu berbuat cabul gitu ya. Dukun cabul begitu ya. Saya pernah diskusi dengan seorang yang pernah mengalami dunia seperti itu, dan dia namun alhamdulillah beri hidayah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada satu tingkatan di mana pada tingkatan yang seperti itu. Tingkatan di mana dia harus mencabuli wanita gitu ya. Mencabuli wanita dengan syarat mungkin begini dan lain sebagainya. Ya, itu memang bersyarat, tapi dia kemudian tidak melakukan hal itu, tidak sampai melakukan hal itu karena fitrahnya masih ada. Akhirnya dia bertaubat, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar melakukan kekufuran, tapi kekufurannya yang disertai dengan keparahan-keparahan yang lain. Ya, kalau makin, karena setan itu pengen seperti itu untuk berani nggak sih kamu mau jadi penyihir, berani nggak sih mau jadi dukun, berani nggak sih makin dekat dengan saya makin kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berani saya akan kasih kamu yang ini, gitu kan. Sebagaimana kalau orang-orang beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau orang semakin dekat dengan Allah, semakin dia berani berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya dalam berjihad, gitu kan. Semakin beramal soleh, semakin bertambah amalan-amalan sunnahnya, Allah pun makin cinta sama dia. Kalau Allah makin cinta sama dia, ya Allah akan beri petunjuk pada dia, Allah akan mengabulkan doanya. Setan pun di satu sisi demikian, di sisi yang hitamnya ini demikian. Jadi ya, makin berani seorang itu melanggar perintah Allah, makin dekat dengan setan, dan makin setan itu makin memberikan apa yang dia mau di dunia ini. Tapi ya urusannya di dunia aja, di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, ini Ustaz, Insya Allah nih Ustaz, ini kan ada mau membentuk suatu perkumpulan Ustaz. Perkumpulan perdukunan, yang mana perkumpulan itu bisa dibilang katanya sih katanya itu untuk meluruskan akidah, gitu ya. Iya. Jadi dukun kan dikumpulin ya, dukun dikumpulin. Itu, nah, masya Allah ya. Aduh, itu kan ngeri sekali Sat. Ya, kalau misalnya ini benar-benar sampai terjadi Sat, benar-benar ada suatu perkumpulan, asosiasi lah seperti itu. Nah, ini tuh apa yang akan terjadi gini loh Sat. Yang dulu pernah mengumpulkan dukun itu Fir'aun ya. Yang dulu pernah mengumpulkan dukun, tukang sihir itu Fir'aun untuk menyerang, untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Seorang Nabi Musa berkumpul dengan puluhan dukun-dukun yang kemudian sudah jago begitu ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa berhasil menangkap. Dan memang tipu daya dukun itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wala yahikul makru sayyi illa bi ahli. Tidak ada orang yang membuat makar buruk kecuali itu akan kembali kepada dia. Akan jadi bumerang buat dia makar buruk itu. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Tentunya kita berdakwah.
kita dakwahi orang-orang tentang keburukan hal tersebut, ya, bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan kepada Allah, dosa yang sangat besar, dan kita nggak boleh datang ke dukun, baik mau nyantet orang, mau melet orang, atau mau meramal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke tukang ramal, ke dukun, paranormal, dan membenarkan, dibilang kamu itu bintangnya ini gitu ya. Kalau bintangnya ini, zodiaknya ini, maka nanti begini. Rezekinya begini, cintanya begini, rumah tangga begini gitu banyak ya. Kalau sekarang malah bukan dukunnya itu datang ke kita dalam bentuk majalah gitu ya. Majalah-majalah ada zodiak-zodiaknya kan. Dan tanggal berapa sampai tanggal berapa, kalau akhirnya berarti dia Sagittarius. Kalau itu berarti dia Capricorn, kalau itu berarti dia apa gitu. Ada yang berdasarkan tanggalan Cina ya, Sio ya, Sio macan, Sio kerbau, Sio macam-macam. Nanti kemudian dilihat, kalau gitu berarti nasibnya begini. Ini dukun ya. Maka dalam riwayat lain, dalam riwayat sebutkan dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dalam riwayat lain nggak diterima sholatnya 40 hari. Ya, maka ini yang pertama, kita dakwahkan kepada orang-orang. Jangan sampai terperdaya dengan dukun. Kemudian yang kedua, ya, kita minta kepada Allah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan sejatinya lemah. Setan itu lemah kok. Dibacakan ayat kursi saja, dia kabur, dia nggak berani, ya kan? Kita disuruh tutup gelas gitu ya. Kalau malam ada sunnah, kita tutup gelas agar setan nggak masuk situ. Kalau nggak gelas, kata Nabi, apa saja, pokoknya tutup bagian atasnya walaupun dengan sebatang lidi, sehingga setan itu saking menunjukkan lemahnya setan. Sama lidi aja dia nggak kuat. Tapi dibacakan Bismillah, ya tutup pintu, baca Bismillah gitu kan. Baca ayat kursi begitu kan, maka pergi setan. Lemah sebenarnya pada setan itu. Maka lemah, tentunya kita harus perkuat akidah kaum muslimin yang diperkuat. Tipu daya setan itu lemah. Mereka melakukan apapun, bikin kelompok dukun dan lain sebagainya, maka kita jangan tertipu. Walaupun mungkin dari satu sisi banyak orang-orang yang tertipu, kita harus terus sampaikan kepada umat, sampaikan kepada masyarakat bahwa perbuatan itu tidak benar, perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, dan sama sekali orang yang kesana itu nggak akan beruntung gitu ya. Orang yang datangi tukang sihir itu, tukang sihirnya, orang yang datang ke tukang sihir nggak akan beruntung. Kalau dia berhasil melet seseorang, nggak akan bisa kebaikan rumah tangganya jadinya. Kalau dia bisa mendapatkan rezeki atau mendapatkan uang dari hasil pesugihan begitu ya, maka pasti nggak akan berkah rezekinya. Ya, demikian. Insya Allah. Lalu gini, Ustaz, kalau misalnya itu sudah terjadi, Ustaz, masalah perdukunan ini, kira-kira ya mungkin orang kan masih belum paham masalah ilmu akidah. Nah, kira-kira nasihat dari Ustadz nih, ya untuk mungkin pemirsa yang belum mengenal akidah secara utuh, ini kira-kira nasihat dari Ustadz gimana supaya isanya tidak terjerumus lah saat ke situ. Fadol. Yang jelas yang pertama mungkin belajar agama tetap perlu ya, harus kita terus perlu belajar agama. Dan sekarang ini medianya banyak nih, ya, media lewat YouTube seperti kita buat video ini, mungkin media lewat mungkin radio, buku bacaan dan lain sebagainya, atau dengan podcast dan lain sebagainya yang lebih mudahkan. Belajar terus pokoknya, belajar terus. Insya Allah dengan begitu kita paham, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar kita ikuti, yang salah kita jauhi. Kemudian yang kedua diantaranya adalah jangan seorang itu mudah tergiur dengan sesuatu yang yang instan gitu ya, yang instan. Dan itu kadang-kadang yang digunakan oleh dukun untuk menarik orang, ya. Pengen sembuh cepat, pengen kaya cepat, pengen naik jabatan cepat. Nah, dia begitu. Jangan seperti itu ya. Dan biasanya yang instan seperti itu juga nggak baik. Jadi caranya lewat dukun atau lewat hal-hal yang negatif, yang maksiat dan lain sebagainya. Maka jangan percaya dengan hal seperti itu. Kemudian ketahui efek buruknya.
sangat buruk sekali seorang itu ketika dia terlibat dengan tolong menolong dengan setan, terlibat dengan tolong menolong dengan setan. Ini efek buruknya bagi dia, bukan hanya menyerang diri dia sendiri, tapi bisa sampai keturunannya, bisa sampai keturunannya, keturunannya diikutin terus. Sebagian orang kadang justru malah bangga dengan menyebut, kita kenal istilah indigo, anak indigo, sering dengar kan? Punya kelebihan gitu kan ya. Punya kelebihan, orang bangga dan lain sebagainya. Anak saya bisa punya indera keenam, bisa ngeliat ini itu jangan bangga. Itu pengaruh negatif dari mungkin pernah dilakukan oleh nenek moyangnya, nenek kakeknya dahulu. Kemudian jin itu nempel terus. Jangan bangga. Justru itu harus dihilangkan. Justru itu harus diruqyah. Ya. Jangan sampai justru menjadi pembawa bendera kesyirikan. Jangan sampai justru menjadi regenerasi dukun-dukun baru. Karena sebagian orang sehingga terjerumus begitu. Sehingga ini orang itu dipuji, orang itu dibesar-besarkan media begitu ya. Sampai akhirnya menjadi seorang dalam tanda kutip dukun yang besar, seorang yang menyebarkan pemahaman sesat seperti itu yang besar, yang ini bisa berbahaya bagi seseorang. Jadi ini sekaligus sedikit mas tentang indigo ini ya. Indigo itu bukan sebuah hal yang mesti dibanggakan, tapi justru harus dihilangkan. Karena itu pengaruh setan, pengaruh jin ya. Taib. Masya Allah Ustaz. Wah, ini memang mengerikan sekali masa perdukun ini Ustaz ya. Betul. Jangan sampai kita terjerumus deh, jangan sampai kita pengen sekali-sekali untuk tahu tentang hal tersebut dan iseng dan nggak ada manfaatnya, Ngapain sih kita pengen misalnya pengen harta yang banyak, tapi kalau nggak berkah ngapain? Gitu kan? Pengen jabatan yang tiba-tiba tinggi, tapi kalau jabatan yang nggak berkah ngapain? Ujungnya malah mungkin bakal dicokok sama KPK gitu misalnya, ya kan? Atau kita pengen tahu masa depan kita, ngapain juga gitu? Ya belum tentu benar, dan kemudian kalau jelek kita malah, kalau hasil ramalnya, nanti kamu bakal sakit-sakitan terus misalnya, kita bakal jadi orang yang pesimis begitu ya, nggak punya optimisme dan seterusnya. Ngapain? Ya sudah, kita bertawakal sama Allah, ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Kalau kita masa depan kita atau ke depan kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Kalau masa depan kita mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan, kita bersabar. Ya semua jadi kebaikan bagi seorang mukmin. Mau syukurnya, mau sabarnya jadi kebaikan. Taib. Nah, baik, masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas semua nasihatnya Ustaz antum, ilmu dari antum pagi ini Ustaz. Melalui podcast ini, semoga podcast pagi ini bermanfaat buat kita semua, buat umat muslim seluruhnya di Indonesia Ustaz ya. Amin. Baik pemirsa, demikian untuk podcast kita kali ini. Nantikan kita di podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih dahsyat, lebih menarik. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.